Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Kali ini yang akan saya angkat berkaitan dengan Nabi Yusuf. Apakah Nabi Yusuf itu nabi atau rasul? Benarkah Yusuf bukan rasul? Nah, itu. Memang ini hanya untuk memberikan jawaban klarifikasi dari mereka yang mempertikaikan. Jadi ada orang yang mempertikaikan itu sejak dahulu, bukan baru perbedaannya. Yusuf dan apakah Yusuf itu termasuk nabi atau rasul? Nah, di dalam Al-Quran, jadi ada pertanyaan, hal Yusuf alaihissalam nabiyun am rasul? Dikatakan seperti, apakah Yusuf alaihissalam itu nabi atau rasul gitu. Ini juga pernah ditanyakan oleh seorang penanya, yaitu sekitar beberapa tahun yang lalu ya, kepada li Fadilah Syekh, ini Fadilah Syekh Nasiruddin, yang isinya adalah beliau memberi jawaban, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, salawat dan salam pada nabi kita Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain, keluarga dan sahabatnya seluruhnya. Fa Yusuf alaihi salam nabiyyan wa rasulan. Jadi nabi wa rasul. Yusuf alaihi salam adalah nabi dan rasul. Kama fi suratil An'am wa Ghafir. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am. Qala subhanahu wa laqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinati. Jadi sebelum kalian, Yusuf itu diutus dengan membawa keterangan. Fama ziltum fi syakkin mimma ja'akum. Dan kalian yaitu tidak pernah berhenti dalam keraguan mimma ja'akum, dari apa yang datang kepadamu, bihi, hatta idha halaka, sehingga ketika jalaka, qultum la yub'asullah. Kenapa ketika banyak musibah ya, ada musibah, kalian sekarat katanya itu. Qultum, lalu kalian berkata, lan yub'asullahu, kenapa Allah tidak mengutus mim ba'dihi, sesudahnya rasul-rasul. Kadzalika yudillullahu man huwa musrifun murtab. Jadi demikian Allah sesatkan orang-orang yang berpaling dan ragu-ragu. Di dalam surat Al-An'am juga, yaitu disebutkan wa fil an'am ba'da an dzakarallahu al-anbiya qala, yaitu sesudah menyebutkan, sesudah Allah menyebutkan
Kata Nabi, ulaikal ladzina atainahumul kitab wal hukma. Kami memberikan kepada mereka kitab-kitab dan hukum. Wan nubuwah, juga kenabian dalam makna pengertian rasul. Fafil an'am, jadi fafil an'amid dalala 'ala nubuwah wa fi ghabirid dalala 'ala risalah. Jadi di surat Al-An'am itu menunjukkan kenabian, sedangkan surat Al-Ghafir ini menunjukkan yaitu surat tentang risalah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban dari Syekh Fadilah Syekh Nasiruddin. Dan kalau kita lihat di beberapa yaitu tulisan-tulisan artikel-artikel dan jawaban-jawaban dari beberapa orang, memang ada yang berpendirian bahwasanya Yusuf itu bukan rasul, tapi yang kuat yang mengatakan Yusuf itu adalah rasul. Karenanya dikatakan bahwa Nabi Yusuf ini mewarisi kitab dari Nabi Ibrahim, ya, ajaran Nabi Ibrahim. Jadi Yusuf ini menerima ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Risalahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu juga seperti Yakub. Karena intinya kisah Nabi Yusuf baru mencuat ke permukaan. Kemudian mengenai mimpi-mimpinya itu mimpi seorang rasul. Dan orang yang berpendirian bahwasanya Nabi Yusuf bukan rasul, itu karena beliau hanya menjalankan kitab-kitab sebelumnya gitu. Jadi menjalankan kitab-kitab sebelumnya. Dan tentunya inilah yang menjadi percekcokan sepanjang masa. Tetapi yang jelas di dalam Al-Quran, Nabi Yusuf adalah seorang nabi dan juga adalah seorang rasul. Al-Qurannya sudah cukup jelas. Barangkali itu dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Memang kalau kita lebih jauh membicarakan perbedaan itu tidak ada habis-habisnya ya. Karena berangkatnya orang bermacam-macam. Juga di dalam menafsirkan ini, kata al-bayyinah kadang-kadang itu tidak disebutkan sebagai wahyu. Itu pula yang menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan ulama yang mengatakan Nabi Yusuf bukan rasul. Kalau menggunakan telaah menyeluruh dari berbagai ayat-ayat Allah tadi, maka nyata sekali kalau beliau itu adalah rasul. Karena memang di dalam Islam itu kan ada nabi, ada rasul. Nah, Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi dan rasul. Nabiyan wa rasulan, sebagai nabi dan sebagai rasul. Kalau kita kaitkan dengan pendapat-pendapat yang mengatakan bukan rasul itu, ya kadang-kadang dalilnya sama, hanya kemudian menarik pengertiannya yang berbeda itu. Pada intinya kalau dilihat dari sejarahnya, memang rasul itu. Hingga pada akhirnya pentadbiran kekuasaan Yusuf di samping mendakwai saudara-saudaranya juga mendakwai ya menteri-menterinya dan sebagainya, itu bagian termasuk mendakwai orang dalam tahanan itu ya. Nah, itu sebagai bukti bahwa beliau adalah seorang rasul.
Jumlah rasul di dalam hadis Nabi itu 313, jumlah Nabi 124.000. Banyak yang tidak disebutkan ceritanya nabi-nabi ini gitu. Nah, nabi-nabi yang 124.000 ini lebih banyak diceritakan dalam kitab-kitab Taurat. Ada seorang nabi yang tidak memiliki asal usul, ada seorang nabi yang lahir tanpa bapak, tanpa ibu gitu. Itu ada di dalam Alkitab, dalam kitab. Tapi tentu saja sebagai seorang muslim kita tidak harus terseret cerita-cerita Israiliyat. Semuanya perlu ditinjau dari sisi Quran. Jadi apa yang dikatakan oleh Syafiq Basalama berkaitan dengan Nabi bukan Rasul itu baru satu pendapat. Sedangkan apa yang dikatakan Zakkah Nabi dan Rasul juga benar, tidak ada yang salah. Jadi mungkin di sini perlu kita memang banyak membaca referensi ya, tidak ngotot kita itu, membaca referensi. Sekali lagi membaca referensi sebelum mengambil keputusan. Ini dari saya, Zulkarnain. Saya hanya menjawab dari dua permasalahan yang muncul. Mungkin juga yang perlu dibicarakan nanti, apakah Nabi Adam itu rasul? Dalilnya apa gitu? Apakah Nabi Idris juga rasul? Sementara kata rasul ini dalam sebuah hadis dikatakan muncul sejak Nabi Nuh alaihissalam. Ini lagi, wow, ramai ini kalau dibahas. Sebenarnya banyak kalau kita mau mencari ikhtilaf di dalam Al-Quran berkaitan dengan Nabi dan Rasul. Itu dulu ya dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.